Semisal di periode saya ini tidak melaksanakan bulan bahasa kemarin, maka saya harus 2 periode untuk periode selanjutnya, seperti itu. Berarti itu wajib ya Kak untuk terlaksana di dalam satu kali jabatan itu ya Kak? Iya, tidak bisa kita pungkiri bahwa tempat kita pulang itu adalah di HMP. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Retorika TV, kembali lagi dengan saya Feroza Aroshida di Ngobrol Bareng Mahasiswa. Seperti yang telah kita lihat bersama, bahwasanya pada saat sekarang ini kita sedang kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Ketua Umum dari HMP PBSI di kampus kita, kampus STKIP PGRI Sumeneb. Mungkin biar pemirsa tidak penasaran nih Kak, katanya kan kalau tidak kenal maka tak sayang. Kata pepatah seperti itu ya. Jadi mungkin kakak bisa langsung perkenalan diri kepada pemirsa agar mereka itu tidak menerka-nerka mengenai kakak itu sendiri. Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid. Saya di STKIP menjabat sebagai Ketua Umum HMP PBSI STKIP PGRI Sumeneb. Nah, saya ini sedang menjalani semester 6. Sebenarnya sih sudah semester 6. Kemarin sudah UAS. Jadi mau masuk ke semester 7 seperti itu. Bisa dipanggil siapa nih Kak? Kalau di STKIP sendiri sih lumrahnya dipanggil Majid. Tapi kalau di rumah saya itu lumrah dipanggil Holis, seperti itu. Berarti Holis apa Majid nih Kak? Panggil Majid aja. Kak Majid ya. Iya. Jadi gini Kak, sekarang kita akan sedikit bincang-bincang mengenai perjalanan HMP PBSI itu sendiri Kak. Kira-kira sekarang di kepengurusan kakak itu bagaimana sih Kak keadaannya sekarang itu Kak? Kalau mau berbicara mengenai keadaan kepengurusan sekarang, tentunya alhamdulillah tetap baik-baik saja, karena meskipun kegiatan-kegiatan besar kami di HMP itu sudah selesai, tapi kami tetap menjalin komunikasi yang intens seperti itu. Cuman saat ini masih menjalankan kegiatan-kegiatan kecil-kecilan seperti itu. Wah, sangat menarik sekali ya pemirsa. Dari perjalanan-perjalanan yang telah kakak tempuh selama ini, ada kendala nggak Kak? Kalau kendala itu pasti ada. Setiap organisasi ketika sudah menjalankan kegiatannya ataupun dalam satu periode itu pasti ada yang namanya kendala. Entah itu kendala di kepengurusan atau kendala di apapun, itu pasti ada. Bisa diceritakan nggak Kak sedikit biar pemirsa itu tidak penasaran Kak? Yang kakak ingat sekilas mengenai dari perjalanan itu ya pemirsa, kendala yang sangat cukup rumit lah bagi kakak itu sebagai ketua HMP itu sendiri. Untuk kendala pertama saya itu setelah saya terpilih, saya akan melaksanakan yang namanya pelantikan kepengurusan. Ini ceritanya seperti ini. Jadi ketika itu selang saya terpilih, 1 bulan setelah saya terpilih, saya mau melaksanakan pelantikan. Namun kendalanya karena periode sebelum saya itu masih belum saya selesaikan yang namanya LPJ-nya, jadi saya tidak bisa mengajukan proposal lagi, sehingga kami dari kepengurusan yang masih belum dilantik itu ya kerja ekstra untuk mendapatkan yang namanya mensukseskan acara meskipun tidak kami ajukan proposal ke kampus seperti itu. Bisa dibilang itu adalah acara perdana ya Kak, di kepengurusan kakak. Ya, namun alhamdulillah ke belakangnya bisa kami atasi, entah itu dari kegiatan-kegiatan selain pelantikan itu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan setiap organisasi itu ada program-programnya tersendiri kan Kak. Program unggulan di HMP PBSI itu apa sih Kak, kalau boleh tahu? Kalau di HMP PBSI itu, jadi di STKIP itu ada beberapa HMP. Ada yang namanya HMP Matrik. HMP Matrik itu mempunyai program unggulan OKARA. Olimpiade kemarin Olimpiade Kak.
HMP PBSI juga mempunyai program unggulan. Intinya program yang wajib dilaksanakan oleh HMP PBSI di satu periode seperti itu, wajib. Itu namanya Bulan Bahasa Nasional. Yang lomba puisi kemarin itu ya, ada, Kak? di dalamnya itu ada beberapa rangkaian acara, ada lomba, ada seminar, ya apapun yang berkaitan dengan bahasa dan sastra kami includekan di dalam acara tersebut. Seperti itu. Itu wajib. Hebat pemirsa. Jadi seperti ini, ketika dalam satu periode itu tidak melaksanakan yang namanya Bulan Bahasa ini, maka wajib kiranya periode yang saat ini mengulang lagi. Intinya 2 periode nanti. Semisal di periode saya ini tidak melaksanakan Bulan Bahasa kemarin, maka saya harus 2 periode untuk periode selanjutnya, seperti itu. Berarti itu wajib ya, Kak, untuk terlaksana di dalam satu kali jabatan itu ya, Kak. Ngomong-ngomong nih, Kak, program yang sudah terlaksana itu program apa aja sih, Kak, di HMP PBSI? Untuk program yang terlaksana ini untuk apa? Program wajib pertama itu Bulan Bahasa Nasional tadi, Bulan Bahasa Nasional, lalu kemudian ada camping bahasa. Nah, setelah itu ada kajian-kajian kecil seperti itu. Tentunya masih ada kegiatan-kegiatan yang belum kami laksanakan karena masa kami masih ada, masa periode jabatan kami masih ada, sehingga perlu kami adakan lagi ataupun perlu kami minimalisir ataupun sesuaikan dengan periode jabatan kami, seperti itu, agar full ke belakang nanti kegiatan-kegiatan itu ada seperti itu. Apa saja tuh, Kak, yang masih belum terlaksana, Kak? Di HMP PBSI itu ada 4 divisi, ada kesusastraan, ada litbang, ada humas, ada kaderisasi. Nah, yang belum terlaksana itu di litbang, kajian fakultatif, ya, kajian fakultatif. Kajian fakultatif itu berisi terkait dengan kajian-kajian yang membahas mengenai pembelajaran yang ada di prodi PBSI, seperti itu. Berbicara kaderisasi nih, Kak, kalau saya sendiri ya pemirsa, saya kan prodi BK nih. Nah, jadi cukup rumit, cukup harus memahami karakter-karakter seseorang nih, Kak. Tadi kan sedikit menyinggung mengenai kaderisasi nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, tips untuk kan karakter seseorang itu berbeda-beda. Ada yang sedikit susah diatur nih pemirsa, ada yang nurut kayak gitu. Kalau semisal dikasih arahan itu cepet nangkep kayak gitu, Kak. Ada nggak sih tips untuk mengontrol kader-kader di bawah itu, Kak? Kalau tips untuk mengontrol anggota-anggota HMP itu dari HMP PBSI, pertama kan unik kiranya HMP PBSI ini adalah salah satu prodi. Prodi PBSI adalah salah satu prodi yang menampung mahasiswa paling banyak di STKIP, selain prodi PGS dan prodi PJKR, seperti itu kan. Nah, uniknya di mana pengurus HMP-nya ini sedikit seperti itu. Dan juga banyak karakter yang di dalamnya. Banyak karakter yang harus kita tangani, seperti itu. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan kalau strategi di HMP PBSI, kita di kepengurusan itu kita tidak hanya mengambil dari angkatan 19. Intinya kan sekarang masa periodenya angkatan 19, saya angkatan 19. Jadi kami tidak hanya mengambil dari angkatan 19, tapi kami ambil juga dari angkatan 2020 di kepengurusan. Untuk apa? Untuk kemudian mengontrol terhadap teman-teman di angkatan 2020 ataupun di angkatan 2021. Kan yang bisa dikatakan yang dekat dengan angkatan 2021, yang tahu kepada kondisi angkatan 2021 paling banyak ataupun paling dominan itu angkatan 2020, seperti itu. Iya. Dan juga saya dengar-dengar nih ya, Kak, sekarang kan sudah masuk pendaftaran mahasiswa baru, dan peminat PBSI itu juga cukup lumayan banyak, dan itu menambah bukan beban sih, tapi tanggung jawab yang cukup besar seperti itu, Kak. Jadi
perasaan kakak itu bagaimana sih sebagai ketua umum HMP PBSI seperti itu, yang dalam tanda kutip itu banyak amanah yang harus kakak emban kayak gitu kak? Kalau berbicara mengenai perasaan saya, pertama memang ketika saya baru terpilih itu suatu kebanggaan bagi saya, karena saya bisa memimpin bisa terpilih sebagai pemimpin di HMP PBSI yang memang di prodi PBSI kan saya sampaikan tadi bahwa mahasiswanya terbanyak seperti itu. Namun di samping itu saya juga memiliki beban moral. Beban moral yang begitu besar karena prodi PBSI terbanyak yang harus kita rawat, yang harus kita tangani itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang begitu banyak dan memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda seperti itu. Gini kak, kan sebelum kakak menjadi ketua HMP, ketua umum HMP PBSI itu kan ada semacam perasaan dorongan ataupun keinginan seperti itu kan kak. Motivasi kakak itu ingin menjadi ketua HMP PBSI itu sendiri apa kak? Kalau motivasi saya ingin menjadi ketua HMP PBSI, pertama dulu saya mempunyai keinginan? Ya, bukan. Dulu saya masuk di prodi PBSI bukan atas dasar keinginan diri saya sendiri. Saya mempunyai keinginan untuk kuliah di luar dulu. Namun karena ada kendala di keluarga, saya jadi ambil di STKIP PGRI Sumeneb. Namun ini bukan mensurutkan semangat saya, tapi lebih mengkuatkan semangat saya untuk kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemahasiswaan seperti itu. Nah, dorongan-dorongan yang ada karena saya memang mempunyai keinginan kuliah di luar dulu dan mengambil jurusan yang bukan jurusan bahasa Indonesia namun jurusan bahasa Inggris dulu. Saya di luar itu sudah mendaftar jurusan bahasa Inggris, namun kendalanya itu sehingga saya mendaftar di STKIP dan masuk jurusan bahasa Indonesia karena mengikuti teman seperti itu. Nah, setelah itu baru saya kalau saya tertantang seperti itu, sehingga ingin rasanya saya untuk berjuang seperti itu. Cukup menarik ya pemirsa, dari perjalanan Kak Majidnya itu sendiri ternyata seperti yang kita ketahui bahwasanya jalan itu tidak selamanya mulus, pasti ada hiruk-pikuknya seperti itu kan ya Kak. Iya. Terakhir nih Kak, harapan kakak sebagai ketua HMP PBSI untuk anggota-anggota ataupun kader-kader di bawahnya itu seperti apa kak? Sebelum ke harapan ini lupa saya sampaikan tadi di kegiatan HMP PBSI. Tentunya sebenarnya di masa jabatan saya ini saya mempunyai kepengurusan saya mempunyai terobosan baru. Sebenarnya bukan ini sudah menjadi mimpi dari ketua-ketua atau kepengurusan HMP sebelumnya, sehingga patut kiranya untuk saya wujudkan pada masa periode saya. Itu apa? Camping bahasa kemarin. Nah, sebenarnya di setiap himpunan-himpunan mahasiswa bahasa di luar itu, seperti halnya di Pamekasan itu ada Unira, itu mempunyai kegiatan seperti itu KBM, kegiatan camping kemah bakti mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Nah, itu bertujuan untuk kemudian menumbuhkan jiwa-jiwa kepemilikan terhadap organisasi, terhadap anggota HMP seperti itu. Nah, jadi kami memiliki inisiatif untuk melaksanakan hal tersebut sehingga terlaksana camping bahasa itu untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap anggota HMP PBSI. Berarti dapat kita simpulkan ya pemirsa, tidak hanya di kampus STKIP PGRI Sumeneb saja yang mengagendakan camping bahasa, karena camping bahasa itu sangatlah penting, begitu kan ya Kak? Ya. Di Madura itu sudah di HMP himpunan mahasiswa bahasa di Madura itu kurang lebih sudah banyak yang melaksanakan ya.
harapan. Ya, harapan kakak kepada anggota-anggota nih kak, anggota agar mereka itu kan yang menonton pasti merasa tersentuh seperti itu ya kak. Tersentuh. Harapan saya terhadap anggota atau mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai bahasa Indonesia seperti itu. Pertama, lalu kemudian kedua, jangan lupa pulang ke rumah. Intinya apa? Gimana nih kak? Biar tidak ada itu. Jangan lupa pulang ke rumah. Intinya seperti ini. Mungkin bisa kakak jabarkan lagi lebih rinci agar mereka itu pemirsa tidak salah paham ya. Yang dimaksud pulang ke rumah itu pulang ke rumah yang bagaimana gitu kak? Iya. Kan timbul pertanyaan kan gitu. Jadi seperti ini, di kampus STKIP PGRI Sumeneb itu memiliki banyak organisasi mahasiswa. Ada LPM Retorika, ada UKM Karoma, UKM PI dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan mahasiswa itu kan mengikuti berbagai macam organisasi di kampus STKIP PGRI Sumeneb Untuk mencari jati dirinya. Untuk mencari jati diri. Namun kemudian tidak bisa kita pungkiri tidak bisa kita pungkiri bahwa rumah tempat kita pulang itu adalah di HMP. Karena apa? Seluruh mahasiswa di setiap prodi, entah itu di prodi PPKN, matematika, PBSI pun, ini tempat pulangnya atau rumahnya itu di HMP. Seperti itu. Kita akan sebagai wadah. Ya, menaungi mahasiswa-mahasiswa jurusan itu, seperti itu. Jadi seperti itu pemirsa, bagi kalian yang prodi-prodinya yang dari berbagai prodi yang telah mengikuti berbagai UKM, tentunya ingat pesan dari Kak Majidnya, jangan lupa pulang ke rumah, seperti itu ya Kak. Iya. Cukup luas ya pemirsa perbincangan kita dari tadi mengenai apa saja kendala-kendala dan juga mengenai HMP PBSI itu sendiri. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Yang terakhir nih pemirsa, jangan lupa di subscribe, komen, dan juga like, karena komentar-komentar kalian akan menentukan LPM ke depannya untuk lebih mewujudkan dan juga Kak, mengembangkan, intinya membuat LPM itu lebih maju ke depannya. Mungkin hanya itu saja ya Kak dari kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh.